Wah, ini penting sekali, Bang. Sebagaimana pentingnya Jokowi mengumpulkan YouTuber Nusantaranya di hotel mewah di Solo kan. Artinya dia bisa di hotel, kami hanya di lapangan, tapi ini bisa lebih besar imbasnya ketimbang di hotel mewah gitu. Artinya kami juga mau menunjukkan kepada Jokowi, bahkan relawan-relawan Jokowi yang menyatakan ada dana besar, ada orang besar di dalam pergerakan ini. Yang dia sendiri juga bingung kenapa kok bertahun-tahun gitu loh. Ini saya buktikan, walaupun kami dananya terbatas, kami bisa kok bikin acara lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustam Effendi, Korlap untuk aksi tanggal 16 April 2026 di depan DPR dengan isu 1 tahun geruduk rumah Jokowi dan UGM. Saya mengundang seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, aktivis, purnawirawan, dan semuanya untuk hadir pada tanggal 16. Takbir. Allahu Akbar. Saya menu Wakorlap. Dari aksi tanggal 16, saya mengundang semua orang-orang yang concern dengan masa depan negeri ini. Mimbar rakyat, mimbar bebas, kita bebas bicara apa aja. Sudah waktunya kebenaran memimpin negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan kan? Iya. Seorang perempuan yang emang dia tahu betul atau dia cuma tahu-tahu aja atau cuma dengar-dengar aja? Jadi ini pengakuan dia sendiri, Bang. Saya rasa Oke, dia ngomong apa pengakuannya? dia bilang, Ya. Bang Rustam, ijazah itu saya ikut buat Oke. bersama Eko Sulistyo. Di mana saya tanya? Itu Bang yang kata Bang Bitor betul, Pasar Pramuka. Siapa yang buat? Sama siapa buatnya? Ya kalau saya manggilnya Pak Imin. Nah, dan dia ngomong bukan nama saya juga doang, Bang. Ada beberapa nama yang dia termasuk dia bilang. Enggak, ini yang Anda replikasi ini omongan dia langsung kepada Anda? Iya, sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, saya ada tamu yang dari tadi kita tunggu ya, dan akhirnya datang juga, Rustam Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini adalah salah seorang tersangka yang paling galak. Jadi saudara sekalian, sekarang ini yang bisa dikatakan tersangka, betul-betul tersangka yang fight, itu ada tinggal 5 orang saja. Salah satunya adalah Rustam Effendi dari klaster 1, salah 2-nya Rizal Fadila, salah 3-nya Kurnia Tri Royani. Nah dari klaster 2 kita tahu Troy ya, Tifa dan Roy. Itu ya yang tersisa sekarang ini. Kalau yang lain sudah kita tidak bisa hitung. Sudah memilih jalan sendiri. Sehat bro ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Oke, saya undang Anda ke sini karena Anda di sosial media woro-woro mau mengadakan apa sih jenenge aksi demo ya. Ntar saya bacakan ya persisnya apa sih yang Anda ngomongkan itu. Yaitu semua diundang pokoknya. Seruan aksi ya. Mimbar rakyat adili Jokowi ini semua diundang yang peduli pada negeri ini, tokoh, aktivis, mahasiswa, emak-emak, all society ya. Kemudian memperingati 1 tahun geruduk UGM dan kediaman Jokowi, bongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Aksi bersama Mimbar Rakyat Adili Jokowi. Di sini dipasang foto 5 orang tersangka yang saya sebut tadi, yaitu Dr. Tifa, Tifauzia Tiasuma, kemudian Kurnia Tri Royani, Rizal Fadila, kemudian Rustam Effendi, Roy Suryo. Oke, apa yang Anda ingin katakan dengan peringatan ini yang Anda katakan sebagai 1 tahun geruduk ijazah dan lain sebagainya? Silakan, Bro Rustam Effendi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah Bang Refli tanggal 16 April ini hari Kamis jam 2 Ya. saya dan kawan-kawan akan membuat suatu mimbar bebas di mana rakyat ini silakan berbicara khususnya mengenai ijazah Jokowi yang hari ini memang kita lihat aslinya palsu sekali gitu kan. Ya. Nah, momentum ini adalah berawal dari tanggal 15 dan 16 tahun lalu 2025. Ya. Ketika saat itu kami di TPUA berkunjung ke UGM dan ke kediaman Jokowi yang akhirnya puncaknya adalah di mana ada pelaporan Jokowi terhadap kemarin tuh hampir 11 sampai 12 gitu. Ya. Bang. Ya. Dan ya. sekarang tinggal 5. 8 tambah 3. Awal-awal banyak yang diperiksa termasuk YouTuber-YouTuber yang diperiksa gitu. Awal-awal tuh ada Abraham Samad, ada Ian, kemudian ada Babe Aldo, ya kan? Kemudian ada satu lagi siapa itu ya? Oke, ada 11, 12 ya. Oke, sekitar segitu. Oke. Jadi tanggal 16 ini adalah momentum kami terutama yang pernah berangkat ke sana untuk mengingatkan kembali bahwa perjuangan membongkar ijazah palsu Jokowi ini sudah satu tahun bergulir gitu. Iya. Dan kami berharap supaya juga ketika ijazah ini memang terbongkar, ya ini suatu momentum kita memperingati juga bahwa ada kejahatan di negara ini yang memang harus diselesaikan gitu loh Bang. Oke. Yang jelas tahun 2025 tanggal 15 itu Anda ke Fakultas Kehutanan UGM. Betul. Di situ yang masuk itu ada Roy Suryo, ada Dr. Tifa, ada Rismon. Ya. Siapa lagi? Hanya 3. 3 orang itu yang karena masuk. kami kan terlambat saat itu. Ya, karena TPUA ternyata Ada halangan di jalan. ada halangan di jalan, entah dibuat entah enggak, kita nggak tahu kan. Iya. Kemudian di Solo yang diterima oleh Jokowi adalah Rizal Fadila, Ibu Kurnia, Kurnia Trinawati dan DHL. Ya. Nah, DHL yang sudah restoratif justice. Nah, kenapa yang diambil tanggal 16? Karena itu momen ke Solonya. Iya, itu momentum ke kediaman Jokowi yang Oke. cukup heboh menggetarkan keluarga Jokowi gitu Pak. Ya, tapi kita tahu bahwa pada waktu itu ada sekelompok orang ya kan yang preman lah ya. Iya. Enggak usah sebut namanya, tapi melakukan semacam penghadangan begitu ya. Iya. Anda datang ke Solo? Ya saya kan korlap. Oh, korlapnya. Saya korlap. Sempat mau bentrok pada waktu itu enggak? Ya karena gini, ketika kita sampai kediaman Jokowi, lapis pertama itu kan polisi. Oke. Lapis kedua itu alap Jokowi. Ya. Di belakang itu kayaknya banyak preman gitu. Oke. Jadi polisi juga menjaga, kita juga menjaga. Oke. Karena kalau hitung-hitungan saya, Ya. kalau terjadi chaos ya pasti kita kalah karena saya bawa pasukannya nenek-nenek dan kakek-kakek gitu. Iya. di atas 50 tahun lebih gitu kan. Saya lihat ada penghinaan terhadap salah satu yang datang oleh orang yang sekarang hilang kan. Iya. Kelihatan kan? Iya. Dia Marah-marah dia. Marah-marah lalu sampai nyentil ke telinganya atau apa Iya. gitu ya. Ada foto yang kelihatan dia merasa superior gitu ya. Iya, merasa hebat lah saat Iya. itu kan. Akhirnya hari ini kan dia cuma jadi kucing doang. Ya, nggak berani muncul gitu ya. Kucing yang berlindung di tembok, nggak tahu tembok siapa Tembok ya. ratapan ya. Tembok ratapan. Nah, pada waktu itu kan Jokowi juga tidak berkenan memperlihatkan ijazahnya. Tetapi sebelumnya atau sesudahnya dia mengatakan sudah diperlihatkan ke wartawan. Itu sesudah atau sebelumnya ya? Itu sesudah kita keluar dari situ. Oh, sesudah kita Pernyataan keluar dia ya. kasih lihat ke wartawan yang tidak boleh difoto gitu. Ya. Padahal saat itu kan 3 kawan kita ini meminta ditunjukkan gitu loh. Iya. Ya kita kan tahu lah Bang, Jokowi ini kan lebih cerdas kalau buat berbohong gitu loh. Artinya maklum lah. Oke. Kemudian besok itu ya acaranya kan di depan gedung MPR DPR. Ya. Saya tidak yakin tidak ada penghadangan biasanya. Biasanya sudah direkayasa sedemikian rupa agar massa tidak kumpul di sana. Biasanya. Ya. Lalu lintas di stop, ditutup, apalah. Itu Anda
pertama apakah sudah izin? Bukan izin ya? Pemberitahuan. Maaf, sudah pemberitahuan. Yang kedua, bagaimana menghadapi katakanlah aparat yang biasanya tidak netral ini ya, melakukan penghadangan dan lain sebagainya agar massa tidak berkumpul. Lalu target Anda apa dengan aksi unjuk rasa tersebut ya? Apakah seremonial doang? Apakah memaksa DPR agar pay attention, karena selama ini DPR kita sudah melayangkan surat agar RRT diterima. Tadi Roy Rismontiva masih, tapi sampai sekarang mereka tidak mau terima kita. Padahal kasus yang ecek-ecek lain aja diterima. Ya, ini kita sudah lobby sampai ketua komisi 3-nya nggak diterima-terima juga. Ya kan, nggak jelas kenapa alasannya. Ya kan, seperti KM 50 juga. Kemudian ya berapa estimasi massa yang menurut Anda bakal datang, dan siapa saja komponen orang yang diundang atau tidak boleh datang misalnya. Silakan satu-satu bedah satu-satu. The time is yours. Jadi kami panitia sudah kemarin ke Intelcam. Ya. Kita membuat pemberitahuan kalau kita akan ada aksi gitu loh. Oke. Dan mudah-mudahan sih tidak seperti yang tadi Bang Refli cerita. Pemberitahuan itu berapa estimasinya? Ya kurang lebih kalau ya enggak yang disebutkan di situ biasanya berapa? Kita nggak banyak, 100 orang saja. Hanya 100 orang aja. Tapi kalau itu lebih dari 100 kan itu artinya rakyat sangat tertarik dengan kasus ijazah ini gitu loh. Pesimis sekali 100 cuma. Ya biasanya kalau kita bilang 100 yang datang bisa 2.000 3.000 kan gitu Bang. Itu nggak ada masalah bagi pihak pengamanan? Ya saya rasa sih enggak lah. Karena kan kita juga kan nggak ada niat-niat buruk selain itu gitu loh. Iya. Nah, jadi cuma menyampaikan orasi aja ya. Iya, tidak mau merusak juga gitu. Iyalah, artinya kan ini memang perjuangan kita lama, cuman kita meminta Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya gitu loh. Iya. Nah, kenapa kita ke DPR, MPR? Karena ini kita juga berharap DPR MPR ini sedikit banyaknya memperhatikan kasus ini, Bang. Iya. Karena kasus ini kan udah cukup lama gitu loh, dan sebenarnya sih mereka tahu, tapi itu yang kita pertanyakan. Iya. Kenapa mereka nggak mau turun ke situ, ke ranah itu? Ya saya menduganya jangan-jangan di DPR MPR juga banyak orang yang nggak ijazahnya kurang lebih begitu Bang. Kalau saya melihatnya ya An-Nasir Jokowi masih kuat. Oke, bisa juga Bang. Karena mungkin mereka banyak masalah juga ketika Jokowi kemarin menjabat 10 tahun itu. Jadi ada ketakutan lah. Kalau ini kita besarkan di DPR MPR, wah nanti dipanggil partai coklat lagi kan begitu Bang. Ya kalau saya sih berharap momentum itu kita dapat memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya presiden yang tanpa ijazah asli ini jangan pernah lagi ada gitu loh. Artinya ini kita mau merujuk kepada nantinya Gibran Bang. Gibran ini kan kita duga atas penelitian Mas Roy CS itu kan ijazahnya nggak sampai SMA gitu loh. Masa sih ketika orang tuanya bermasalah dengan ijazah, anaknya bermasalah juga kita biarkan. Nah, artinya momentum ini supaya kita memberitahukan juga kepada DPR MPR bahwa satu orang ini bermasalah, melanggar konstitusi gitu loh. Jadi perjuangan kami ini besok bukan hanya di ijazah Jokowi, tapi juga ijazah Gibran ini harus ditanggapi karena ini penting gitu loh Bang. Jangan sampai terjadi seperti Jokowi kedua lah gitu loh. Kira-kira seperti itu Bang. Oke. Berarti ada dua misi ya? Ya. Terhadap Jokowi, apa yang diinginkan? Tuntutan apa yang diinginkan? Memperlihatkan ijazahnya? Ya pasti, karena itu dari awal perjuangan TPUA kan seperti itu. Ya, sekarang kalau kita bilang dia diminta memperlihatkan ijazahnya, let's say saya lawyernya. Saya mengatakan lah, ijazahnya kan sudah disita oleh Polda Metro Jaya, oleh penyidik Polda Metro Jaya, dan sudah diperlihatkan pada tanggal 15 Desember di mana Anda pun datang kan, 15 Desember 2025. Kan itu sudah disita, nggak bisa diambil lagi. Gimana? Justru itu dengan disita dan diperlihatkan di gelar perkara khusus itu, saya malah meyakini kalau itu memang ijazah palsu Jokowi gitu loh Bang. Landasannya adalah foto Bang. Karena saya teriak-teriak tuh di dalam ruangan itu kepada polisi. Walaupun itu tidak boleh disentuh, tidak boleh difoto, tapi saya dari jarak semeter lebih aja saya bisa bilang itu palsu, saya bilang polisi. Kenapa? Ya karena fotonya itu bukan foto Jokowi gitu loh. Nah,
Kenapa saya bilang Fotonya bukan foto Jokowi. bukan foto Jokowi? Sangat berbeda dengan Jokowi muda. Oke. Tapi kalau foto itu berubah pada gelar perkara khusus bukan foto yang berkumis Dan berkacamata. dan berkacamata diganti oleh foto Jokowi yang sedang nyerut kayu, Bang. Ya. Nah, itu saya yakin itu asli. Ini permasalahannya ya karena berkumis itu dan berkacamata, justru saya meyakini ini palsu gitu loh, Bang. Oke. Jadi wajar aja kami lebih keras lagi perjuangannya untuk meminta Jokowi ini betul-betul harus menunjukkan. Dan di pengadilan lah, kalau bisa dia masuk pengadilan nih, Bang. Ini yang kita harapkan, saya harapkan begitu. Iya. Karena apa? Jokowi ini kan kasus-kasusnya banyak, Bang. Kasus KKN keluarganya ini. Termasuk korupsi-korupsi yang hari ini jelas di kementerian banyak ditangkap menteri-menteri, dia selalu bilang ini instruksi presiden. Nah, saya berharap ketika Jokowi hadir di pengadilan, berharap orang akan banyak lagi mengajukan korupsi Jokowi di pengadilan. Oke, pengadilan yang Anda maksud bukan pengadilan Roy Suryo toh? Bukan pengadilan Dr. Tifa, bukan pengadilan pencemaran nama baik yang berusaha diglorifikasi oleh para termul ini, bukan? Ya artinya gini, Bang. Kalaupun Jokowi memaksakan perkara ini masuk ke pengadilan, kan kita siap nggak siap harus siap. Ya. Tapi dengan hadirnya Jokowi sekali masuk ke pengadilan, Bang, saya yakini bahwa itu Jokowi akan masuk lagi, Bang. 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan kasus-kasus yang lain. Kasus-kasus korupsi yang selama dia menjabat ini, Bang. Nah, makanya itu ini pintu gerbang sebenarnya untuk mengadili Jokowi. Yang setelah sekian lama kita berharap adili Jokowi dan nggak pernah diadili. Nah, karena kalau dia datang besok terjadi di pengadilan ini, Bang, atas prasangkanya terhadap Dr. Tifa dan Mas Roy, saya berharap besok akan ada lagi Jokowi kedua, ketiga masuk ke pengadilan dengan kasus-kasus yang lain. Oke. Kita hargai pendapatnya walaupun berbeda ya, satu sebagai saksi atau pelapor, satunya sebagai tersangka kalau memang atau terdakwa kalau memang ada yang lain. Oke. Kata Rocky Gerung, salah kalian. Ngapain kalian minta menunjukkan ijazah aslinya atau menunjukkan ijazahnya? Kata Bonatua, nggak ada ijazahnya itu. Lalu kata Rocky Gerung, mestinya yang kalian minta itu menunjukkan ijazah palsunya. Kalau ijazah aslinya nggak ada. Itu nenek saya juga ngomongnya begitu, Bang. Iya. Jokowi itu nggak punya ijazah gitu. Cuman lagu-laguan aja itu ijazah diumpetin di Polda Metro. di Polda Metro gitu loh. Ya memang dari kawan-kawan itu karena saya lawyer, saya harus disclaimer. Itu menurut keyakinan ya. Keyakinan, betul. Menurut keyakinan berdasarkan observasi, berdasarkan pembelaan terhadap klien ya. Jangan sampai para termul ini tiba-tiba mengatakan, "Wah, si X menuduh, kita laporkan ke polisi." Sontoloy. Dia kan cuma bisanya itu aja, Bang. Iya, okay. Jadi memang dari investigasi saya, Bang, apa yang dikatakan Bang Bona itu Jokowi nggak punya ijazah itu kemungkinan besar. Karena kawan-kawan yang dulu mendukung Jokowi itu, Bang, relawan-relawan Jokowi, apalagi senior-senior saya nih yang dia bisa ngumpulin pertama kali Jokowi masuk Jakarta, dia kumpulin sekitar 30 lebih relawan di hotel di Jakarta gitu loh. Dia juga bilang ini emang Jokowi nggak ada ijazahnya gitu loh. Ijazah ini ada yang buat gitu loh, Bang. Siapa orangnya? Ya kalau saya menduga keras itu Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Ya kita tidak bisa menuding begitu saja ya, Eko Sulistyo-nya tidak ada. Tapi kalau Anda berkeberatan silakan Anda mengajukan hak jawab. Iya. Mengajukan kontra argumentasi ya, dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membantah apa yang disampaikan oleh Rustam Effendi. Ya, karena kan kawan-kawannya Eko juga kan saya juga, Bang. Artinya dia menyampaikan lah, wah begini-begini ya, kita paham gitu. Artinya ya saya berharap juga Eko tampil gitu kan, karena udah ini meresahkan juga. Kalau memang dia nggak membuat ya dia ngomong, tapi kalau dia buat ya dia harus akui dong. Kesalahan ini adalah kesalahan dia, bukan kesalahannya Jokowi gitu loh. Karena kan Jokowi waktu saat itu kan masuk Jakarta kan dia pelengap-pelengap, Bang. Artinya dia nggak ngerti kondisi di Jakarta. Nah relawan-relawan inilah yang bekerja untuk Jokowi kan. Ketika Jokowi tolong dia pesan ijazah yang asli, kenapa dia pesan yang palsu? Nah akhirnya hari ini kan jadi masalah juga buat Jokowi. Artinya kesalahan ini bukan buat Jokowi. Tapi saya koreksi pernyataan Anda. Pesan ijazah yang asli kenapa yang palsu? Nggak ada, kalau pesan tuh nggak ada. Kalau pesan nggak ada yang asli. Ini candaan ini, Bang.
aktivis-aktivis tuh yang kawan-kawannya Eko juga gitu. Iya, iya. Jadi saya kalau mendengarkan senior-senior saya kadang-kadang geli-geli juga kalau cerita soal ijazah ini gitu loh Bang. Oke. Kembali kepada Gibran ya. Apa yang Anda harapkan dari orasi atau aksi unjuk rasa tanggal 16 nanti terhadap Gibran? Anda ingin menggugah DPR atau apa? Iya. Salah satunya itu. Kami selain berjuang di ijazahnya membongkar ijazah palsu Jokowi, juga kami berjuang membongkar ijazah palsunya Gibran, ijazah yang tidak ada itu di Gibran. Ya. Ya berharap DPR, MPR juga melihat ke situ Bang. Apakah orang ini layak untuk jadi wakil presiden Ya. atau harus dimakjulkan gitu loh Bang. Karena sangat lucu sekali ketika kita punya presiden yang ijazahnya SMA-nya pun Tapi nggak pertanyaannya lulus. pasti bukan layak ya. Apakah masih memenuhi syarat ya? Ya seperti itu. Oke. Oke, berarti dua target itu ya, Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka ya. Oke. Sekarang mengenai tokoh-tokoh yang Anda harapkan hadir dan berorasi, kira-kira siapa saja yang bakal datang atau sudah menyatakan bakal datang? Oh cukup banyak Bang. Ya, Anda sebutkan, you name it, beberapa tokoh yang barangkali sudah komit untuk datang dan berorasi misalnya. Tokoh-tokoh pergerakan, terus juga tokoh purnawirawan, termasuk juga Bambang Tri, bahkan Gus Nur, Dr. Taufik insya Allah akan hadir. Yang memang tokoh-tokoh yang bergerak untuk membongkar ini Bang. Banyak Bang. Jadi yang sudah kita undang banyak, tapi mudah-mudahan sih hadir semua gitu loh Bang. Gus Nur hadir? Gus Nur dia bilang menyatakan dia siap hadir gitu. Oke. Bambang Tri hadir? Dia menyatakan siap hadir. Egy Sujana? Egy Sujana saya nggak tahu dia ada di mana sekarang. Oh, saya nanya benar loh. Kan itu kan TPUA juga kan dulunya. Kan? Oke. Siapa lagi? Roy Suryo? Insya Allah hadir. Suryo. Dr. Tifa? Insya Allah hadir. Kemudian Kurniatri Royani? Ya, apalagi Bu Kurnia. Oke. Dr. Rizal Fadilah gitu Rizal kan. Fadilah ya. Memang kan ini akan momentum kita gitu loh Bang. Oke. Menurut Anda seberapa penting aksi unjuk rasa besok lusa itu sebenarnya? Wah ini penting sekali Bang. Sebagaimana pentingnya Jokowi mengumpulkan YouTuber Nusantaranya di hotel mewah di Solo kan. Artinya dia bisa di hotel, kami hanya di lapangan, tapi ini bisa lebih besar imbasnya ketimbang di hotel mewah gitu. Artinya kami juga mau menunjukkan kepada Jokowi, bahkan relawan-relawan Jokowi yang menyatakan ada dana besar, ada orang besar di dalam pergerakan ini, yang dia sendiri juga bingung kenapa kok bertahun-tahun gitu loh. Ini saya buktikan, walaupun kami dananya terbatas, kami bisa kok bikin acara lebih besar. Banyak yang bantu gitu kawan-kawan sehingga ini terlaksana. Yang penting itu kan bukan uang besarnya Bang, tapi bagaimana militansi kita untuk melawan Jokowi gitu loh. Kan kalau bicara dana kan paling dana itu kan sewa sound system doang. Iya, sewa sound system. Biasanya terus juga spanduk ya kalau karena ini reunian adalah makanan dikit-dikit lah. Itu makanan juga kan biasanya disuplai ibu-ibu. Nah, ibu-ibu. Makanya itu jadi untuk melawan Jokowi ini sebenarnya nggak perlu dana besar Bang. Oke. Kalau kita ada dana besar yang diisukan kemarin 50 miliar, mungkin Jokowi tiap hari kita samperin rumahnya Bang. Iya. Kita bawa kawan-kawan, kita demo depan rumah Jokowi aja tiap hari. Kalau 50 miliar gitu. Artinya kan hari ini kan nggak ada. Kami juga kemarin geruduk Jokowi ke rumahnya itu patung-patungan. Kemarin kapan? Yang 2025 tanggal 15-16 tahun lalu. Kemarin. Maksudnya tahun kemarin gitu kan. Iya. Itu juga patung-patungan tapi dampaknya luar biasa. Sampai dia bilang sampai toko-toko nasional ini disebutkan, kasihan sebenarnya. Makanya ya harusnya yang toko-toko ini merasa dirugikan namanya harusnya ikut melapor juga, jangan cuma JK doang kalau harapan saya Bang. Iya. Yang dilaporkan langsung Jokowi aja gitu loh. Oke. Karena ini kan saya rasa asal ya nggak ada, kalau tidak ada perintah ya nggak mungkin lah bekerja gitu loh. Oke. Tokoh yang lain yang selama ini kalau dari tokoh politik ada yang mau datang? Nggak mau, biasanya nggak mau ngambil resiko kan? Iya biasanya sih dia kan cari aman Bang. Takut nanti dianggap menunggangi. Iya. Padahal sih kalau saya pribadi ya sekalian aja lawan aja Jokowi, emang udah siapa sih, bukan presiden lagi, dan kita yang kita bela aja kebenaran gitu loh Bang. Kita cuma minta ijazah yang digunakan selama 10 tahun
dia memakan gajinya di situ, memfasilitasi kehidupannya di situ. Sah saja sebenarnya untuk minta itu kan gitu. Tapi kalau kita lihat fenomena JK ya, ketika dia mengadukan Rismond, ternyata tiba-tiba muncul potongan videonya dan diadukan balik. Kan itu kan serangan balik tuh kelihatan. Apalagi yang mengadukannya ternyata terafiliasi dengan partai tertentu ya. Gitu. Itu menurut pendapat Anda bagaimana? Yang mengadukan partai apa maksud Bang? PSI? Ya kan Oke. konon yang ya. soal dia pidato itu ya, soal agama kan konon agama. yang mengadukan itu orang PSI konon ya. Itu karena itu berita-berita yang saya baca, tapi kebenarannya wallahu alam. Tapi itu yang kita baca dari berita yang ada. Artinya kan ternyata kuat dong, powerful dong. Sehingga tokoh-tokoh lain mungkin gak berani juga untuk bentrok. Gitu. Ya sebenarnya kan mohon maaf PSI ini kan partai baru Bang. Ya kita bisa hitung-hitungan lah kalau ngelawan Pak JK apalagi berurusan dengan agama gitu loh. Pak JK ini kan kemarin kalau nggak salah saya tahu dia ketua Dewan Masjid Bang. Artinya kalau dia mau main ke ranah itu tinggal kumpulin aja tuh masjid-masjid Dewan Masjid seluruh Indonesia juga. Bisa penuhi Polda Metro Jaya kan gitu Bang. Nah artinya ini memang cara-cara mereka untuk menyudutkan Pak JK gitu loh. Jadi urusannya berbeda, dibuatlah suatu pelaporan yang dimana kalau menurut saya menakut-nakuti Pak JK. Tapi yang kita tahu ini Pak JK kan juga mentalnya kan boleh juga gitu loh. Sudah jam terbangnya sudah tinggi gitu loh Bang. Jadi ini mah cuman supaya mengalihkan isu ini aja, ijazah ini. Tapi ini akan kembali lagi Bang, ketika kita tahu, kita luruskan, apalagi saya Bang, mencari siapa nih pelaku pembuatan itu gitu loh. Oke, Anda dari tadi dan dari kemarin atau kemarinnya selalu bicara, ini kita cari aja siapa dalang pembuatnya, maka kasus selesai. Memang semudah itu. Ya saya yakin kalau UGM bilang ini asli, polisi bilang ini identik, tapi kita temuin dia yang buat dan dia mengakui, mau ngomong apa Bang? Permasalahan kan yang kita sebutkan namanya kan ngilang-ngilang aja sampai hari ini Bang. Ya, harapan saya kan tampil. Ya sebenarnya kan Anda udah sebutkan namanya tadi kan. Udah cukup lama Bang. Iya, dan saya juga pernah mendengarkan dari Dr. Taufik juga, dia yang tahu soal itu. Dan orangnya di mana sekarang? Kemarin sih saya lihat di media sosial ada kawan senior kita juga. Iya. Dia ada makan, katanya ulang tahun dia lah gitu. Iya. Ada makan di suatu restoran gitu kan. Saya lihat oh ini orangnya. Tapi kemarin juga ada kawan saya WA dia mulai dibalas gitu kan. Ya mudah-mudahan aja ya dia paling tidak kalau memang dia ikut campur dalam pembuatan ini, ngaku aja gitu loh Bang. Ini kan kasus ini kan nggak akan hilang nih Bang. Walaupun polisi atau negara memberhentikan, saya rasa nggak akan hilang karena menjadi catatan sejarah gitu loh Bang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin bahwa kalau ada orang yang berani mengungkapkan itu keselamatannya terjamin? Nah, inilah yang dari kemarin. Ya. Yang saya pikirkan juga kan ada orang yang mau mengakui malah mau ngomong gitu kan, tapi dia minta jaminan keselamatan. Nah, seharusnya kalaupun nanti mungkin kuasa hukum bisa urus, ya bagaimana caranya untuk menjamin dia atau perlu negara ada perlindungan saksi dan korban, tapi nggak seperti Amerika Serikat, saksi itu bisa diubah identitasnya aman. Kalau kita kan nggak bisa. Itu berarti bermasalah dengan negaranya gitu. Sejauh mana lembaga perlindungan saksi dan korban itu bisa menyelamatkan orang ya? Ya saya tahu yang Anda katakan tuh ya, seorang perempuan kan? Iya. Seorang perempuan yang emang dia tahu betul atau dia cuma tahu-tahu aja atau cuma dengar-dengar aja? Jadi ini pengakuan dia sendiri Bang. Saya rasa Oke, dia ngomong apa pengakuannya? Dia bilang, ya, Bang Rustam, ijazah itu saya ikut buat. Oke. Bersama Eko Sulistyo. Di mana saya tanya? Itu Bang yang kata Bang Bitor betul, Pasar Pramuka. Siapa yang buat? Sama siapa buatnya? Ya kalau saya manggilnya Pak Imin. Nah, dan dia ngomong bukan nama saya juga doang Bang. Ada beberapa nama yang dia termasuk dia bilang. Enggak, ini yang Anda replikasi ini omongan dia langsung kepada Anda? Iya, sama saya. Kapan itu? Itu terjadi ketika
kami mengajukan data terbaru terhadap pelaporan Baris Krim. Kira-kira pelaporan Baris Krim saya kemarin saya lupa tanggalnya. Saat itu saya ada Mas Sri Bintang Pamungkas. Bulan aja kalau enggak. Saya lupa bulannya. Tahunnya 2025 lah. 2025. Iya. Nah di situ podcast itu ada Mas Bintang. Kan 2025 itu kan yang jelas Anda sudah jadi tersangka belum? Itu aja paling gampang. Belum. Oh, belum jadi tersangka. Anda jadi tersangka kapan? Saya rasa Bang Refli lebih tahu, saya lupa kapan jadi tersangka. Anda jadi tersangka tanggal 7 November. Iya kira itu. Jadi itu waktunya itu ketika saya dengan Bang Rijal mengajukan data terbaru atas pelaporan kami di Baris Krim. Orang ini tampil podcast di sebelah saya, ada Mas Sri Bintang Pamungkas. Tiba-tiba orang ini kan ke belakang. Setelah selesai saya tanya, kenapa Cak, lu kok nggak ngomong? Saya bilang, nggak Bang. Anda nyebutkan namanya tadi. Iya, tapi nggak apa-apa. Cuman itu doang, tapi namanya bukan itu sebenarnya gitu Bang. Nah artinya di situ saya tanya, kenapa? Kok itu saya diomel-omelin Bang, saya diiniin sama siapa? Sama Eko. Kamu ikut-ikut ijazah ya? Suruh pulang. Terus saya tanya, kok disuruh pulang Cak? Iya orang yang bikinnya dia Bang. Kok lu tahu Cak? Ya sama saya Cak katanya. Oke. Nah artinya dari situ saya gali. Mulai lagi saya gali lagi. Jadi sampai satu nama. Oke. Yang saya menduga itu Eko Sulistyo lah yang memang terlibat gitu loh dalam proses pembuatan ijazah ini. Sekali lagi saya disclaimer ya. Kita tidak menuduh, tidak menuding ya. Tetapi kalau memang yang bersangkutan berkeberatan, maka silahkan mengajukan hak jawab ke sini. Jangan sampai kemudian belum apa-apa udah main adu mengadu ya. Kita ingin mencari kebenaran dan ini adalah kerja jurnalistik untuk mewawancarai orang ya. Dan saya juga tidak ingin kita membuat fitnah ya. Anda menceritakan apa yang disampaikan oleh perempuan itu ya. Iya, perempuan itu. Oke, jadi kepada penyidik sesungguhnya kalau memang Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan sebenar-benarnya, harusnya menjadikan orang itu sebagai saksi. Siapakah orang itu? Tanya pada Rustam Effendi. Betul. Siapakah Eko? Tanya pada Rustam Effendi ya, yang sudah mereveal namanya di kesempatan ini. Oke, apalagi yang ingin Anda sampaikan? Ya artinya, atau Anda ingin mengimbau pada tokoh-tokoh agar datang pada aksi besok ya atau apapun. Bu ya. Jadi yang saya himbau ini bukan hanya tokoh-tokoh Bang. Ya. Jadi saya juga meminta kepada rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang masih peduli terhadap bangsa ini, bahwasanya hadirlah kita berkumpul di situ. Kita menyatakan pendapat di situ bahwa kita ini peduli terhadap bangsa ini dengan cara kita meminta kepada Joko Widodo, mantan presiden 10 tahun di negara ini, untuk menunjukkan ijazah aslinya. Apakah dia memiliki ijazah asli atau buatan pasar pramuka. Yang saya rasa ini cukup penting buat bangsa ini gitu loh. Jadi suatu kebohongan apabila dibiarkan oleh rakyat sendiri, ini akan menjadi kerusakan terhadap rakyat itu sendiri. Makanya saya mengundang seluruh rakyat Indonesia, siapapun dia, apapun pekerjaannya, dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk menghadiri. Agar apa? Agar tidak ada lagi di kemudian hari orang yang berani Bang memalsukan identitasnya ini untuk menjadi pejabat negara di bangsa ini. Kira-kira inilah yang kami akan lakukan untuk kepentingan orang banyak Bang, bukan untuk kepentingan kami gitu loh. Kita kan juga nggak mau punya presiden yang berbohong di kemudian harinya gitu loh. Makanya saya mengundang kepada semuanya untuk hadir pada tanggal 16 April jam 2 di depan gedung DPR. Jam 14 di depan gedung DPR MPR sampai selesai, karena akan ada tokoh-tokoh pejuang yang akan mungkin memberikan orasinya, pandangannya terhadap kasus-kasus ini dan kasus-kasus lainnya. Saya berharap juga ini jadi kegemaran lah Bang, kalau kita nih bisa berekspresi gitu loh, nggak usah takut berdemonstrasi, karena kami juga kan sudah melakukan pemberitahuan sesuai hukum gitu loh. Jadi saya yakin nggak ada lah orang yang mengganggu, artinya begitu, karena kita dilindungi undang-undang. Undang-undang dasar juga. Undang-undang dasar ya. Oke, dalam kesempatan ini Anda bertindak sebagai Korlap. Ya, saya koordinator lapangan, wakilnya Ibu Menuk. Menuk dari ARM. Aliansi gitu. Rakyat Menggugat. Perempuan ya. Iya. Oke, penanggung jawabnya berarti Anda juga. Iya. Sama Bu Menuk ya. Iya.
bagaimana Anda mengantisipasi kalau seandainya untuk mencegah munculnya misalnya katakanlah ya, biasanya kan kalau ada demo begini, tiba-tiba ada sekelompok masyarakat yang digerakkan pro Jokowi katakanlah kan begitu. Anda yakin nggak bakal ada demo tandingan seperti itu? Saya sih meyakini nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Iya, karena kan ya kalaupun ada ya ini kan tugas polisi juga. Iya, iya. Polisi bertanggung jawab kan. Artinya kita percayakan saja kepada polisi. Ya. Tapi kita kan juga punya, Bang, punya kawan-kawan yang memang ditugasi untuk pengamanan gitu loh. Iya. Tapi saya yakin mah nggak ada itu karena rakyat hari ini juga tahu lah kalau ijazah Jokowi itu memang palsu gitu loh. Jadi mereka juga buat dukung-dukung Jokowi juga males lah, malu lah gitu kira-kira. Ya kalau memang itu ijazah itu ada kan udah gampang aja ditunjukin. Itu semua kalangan kan ngomongnya begitu, Bang. Tunjukin walaupun kubu dia bilang wah nggak segampang itu. Tapi rakyat kan maunya segampang itu. Biar nggak kisruh gitu, Bang. Biar nggak gaduh. Kalau Jokowi nggak berani kan artinya Jokowi lah yang menciptakan kegaduhan terhadap proses hari ini. Tokoh senior yang Anda harapkan hadir siapa misalnya? Anda tadi menyebut Sri Bintang Pamungkas gitu-gitu. Oh itu yang waktu saya pelaporan di Baris Ya, yang hadir ini ya saya mengundang juga Mas Bintang, mengundang juga Pak Said Didu katanya walaupun lagi sakit, Bang. Terus juga banyak jenderal-jenderal yang purnawirawan. Terus dari kawan-kawan juga yang merah juga kita undang gitu kan. Supaya apa ya? Teman yang merah itu apa? PDIP maksud Anda? Ya kawan-kawan PDIP saya undang juga. Aktivis-aktivis Kenapa khusus P8. di PDIP aja? Ya karena perjuangan hari ini sama lah. Artinya dia juga kayaknya yakin juga ijazah Jokowi palsu juga gitu. Karena mendukung saya juga untuk melakukan pencarian terhadap di pasar pramuka gitu. Ya, oke. Tapi ini percakapan Anda dengan orang tertentu ya? Iya. Nggak bisa Anda klaim ke semua? Iya, nggak bisa dibilang partai juga. Iya, ini iya. kawan-kawan kita kan aktivis punya kawan di mana-mana, Bang. Iya. Oke, mudah-mudahan acaranya berlangsung sukses ya. Sukses itu artinya adalah ramai yang datang, Amin. orasinya lancar, Amin. anggota DPR mau keluar. Ini reses nggak anggota DPR sekarang? Enggak ya? Enggak. Mau keluar, syukur-syukur mau berorasi gitu kan. Kemudian ujung-ujung dari aksi ini adalah mereka mau menerima delegasi para tersangka ini untuk menyampaikan unek-uneknya. Yes. Karena yang jelas kalau di klaster 1 yang saya tahu mereka diancam hukuman yang nggak tahu-tahu sampai 12 tahun penjara kan, menggunakan pasal yang kebetulan di klaster 1 enggak ya. Dan ini kelihatan betul penyelundupan hukum atau kriminalisasinya, juga keberpihakan aparat misalnya dengan mengusahakan RJ dan lain sebagainya. Seolah-olah kalau sudah datang ke Solo selesai masalahnya ya. Padahal kan tidak boleh begitu harusnya penegakan hukum. Oke, silakan closing statement dari Anda. Tanggal 16 adalah momentum kita untuk bersama-sama ikut peran serta dalam kasus membongkar ijazah palsu Jokowi. Saya berharap semua kawan-kawan, semua yang peduli bisa hadir untuk membuktikan bahwa perjuangan ini masih tetap melawan. Masih tetap rakyat menginginkan Jokowi membuktikan ijazah aslinya ada. Jadi saya berharap mengundang semua untuk hadir pada tanggal 16 April jam 14.00 depan gedung DPR MPR. Terima kasih. Ya, sobat era sekalian, sekali lagi ya, yang namanya konstitusi kita memberikan perlindungan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Dan aksi unjuk rasa adalah salah satu hak yang bisa digunakan oleh warga negara. Jadi jangan berpikir bahwa itu adalah sarana membuat keonaran, tapi itu adalah sarana menghargai konstitusi. Mudah-mudahan segalanya lancar dan kasus ijazah palsu ini sampai pada titik akhir di mana kebenaran terungkap. Dan salah satu titik kebenaran yang diyakini oleh Rustam Effendi adalah kalau sang pembuatnya mengaku dan orangnya katanya sedang diburu. Tapi kalau orangnya kemudian merasa berkeberatan atas namanya disebut di sini, silakan datang untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab. Kalau mau hak jawabnya 1 jam juga boleh, ya kan? Yang paling penting adalah bahwa kita
sama-sama berdemokrasi, dan dalam demokrasi itu intinya adalah menyampaikan pendapat, tapi dalam menyampaikan pendapat itu intinya adalah kita menyampaikan hal yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cheers.